Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi pemirsa mengenai fenomena tindakan mutilasi terhadap korban pembunuhan, kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan kriminolog Lucky Nurhadianto. Halo, selamat sore Mas Lucky, apa kabar? Ya. Baik Mas Lucky, jika kita lihat tadi berita pengantar terkait dengan pelaku pembunuhan yang memutilasi para korbannya dan ternyata seiring dengan penyidikan yang terus berjalan diketahui korbannya ini tidak hanya satu ini Mas Lucky, tetapi ada 3 orang dengan rentan waktu antara korban pertama yang pertama kali diketahui dengan 2 lagi ini berkisar kurang lebih 1 tahun. Kita lihat secara general dulu ya Mas Lucky, kalau dari sudut pandang kriminolog bagaimana Anda melihat peristiwa ini? Ya, ini suatu peristiwa yang sangat ironis ya, karena seringkali dalam konteks ini korban memiliki satu relasi sosial yang ternyata ada hubungan dengan pelaku. Yang kedua adalah di satu sisi juga korban ataupun keterkaitan antara korban-korban lainnya itu juga memiliki satu ikatan dengan afiliasi yang sama, terus kemudian lingkungan tidak jauh berbeda, dan kemudian circle secara sosial juga tidak jauh berbeda. Ini menandakan bahwa memang pelaku dalam hal ini bisa melakukan kamuflase secara sosial. Apakah kemudian setahun yang lalu dia sudah melakukan perbuatan itu dan kemudian dia bisa memiliki satu kepribadian baru saat dia berinteraksi dengan orang-orang lainnya, dan kemudian bisa menjalin interaksi lebih intensif lagi dengan korban selanjutnya. Yang kedua bisa kita kategorikan ini sebagai bentuk dalam tanda kutip di kriminologi kita mengenal sebagai karir kriminal yang sempurna. Jadi bagaimana kemudian dia bisa memblending dirinya dia di masyarakat, dia bisa tidak terindikasi sebagai orang sudah pernah melakukan kejahatan. Yang ketiga, dia bisa kemudian melakukan interaksi yang sangat serius gitu, bahkan dalam konteks tertentu memiliki ikatan sosial yang kuat dengan para korban-korban sebelumnya, atau kemudian dengan lingkungan yang memang mendukung bagaimana kemudian perilaku dia dianggap sebagai sesuatu yang positif atau kemudian tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan. Baik, nah kita bedah satu-satu ya Mas. Saya ingin masuk ke poin kedua yang Anda katakan tadi. Memang ini sepertinya hal yang menarik karena ternyata 1 tahun sebelumnya sudah melakukan pembunuhan terhadap 2 orang korban. Bahkan keluarga pun mencari info kemana-mana baru tahu ternyata anaknya menjadi korban mutilasi. Pertanyaan saya, berarti setiap dia melakukan tindakan pembunuhan bahkan memutilasi korban, menurut Anda ini sudah merupakan tindakan yang udah dia rencanakan sematang mungkin atau ini didasarkan karena spontanitasnya saja ketika emosinya sedang tinggi? Biasanya seperti apa sih Mas? Ya, dalam konteks kejahatan pertama, maka seringkali itu kita kategorikan bisa dalam konteks mutilasi adalah defensive mutilation. Jadi dia berupaya untuk bagaimana kemudian menahan dirinya yang menjadi apakah kemudian dia mengalami hujatan, dia mengalami tekanan sosial, atau kemudian pressure yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya. Tapi jika memang ini sudah dilakukan tidak hanya 2 kali bahkan sampai ke 3 kali, maka ini adalah salah satu kenikmatan saat dia melakukan kejahatan. Atau dalam konteks tertentu ini kita kategorikan sebagai aggressive mutilation. Jadi dia adalah orang yang memiliki kecenderungan penyelesaian yang sangat impulsif. Yang kedua, dia memiliki frekuensi tingkat kejahatan yang cukup tinggi. Yang ketiga, dalam konteks bagaimana kemudian pelaku kriminal ini terbentuk, maka dia tidak lagi bisa memilah mana kategori kejahatan yang dia kategorikan sebagai sesuatu yang netral seperti itu, atau kemudian dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dilakukan di masyarakat, dengan degradasi bahwa apa yang dia lakukan itu memiliki tingkat keseriusan yang tinggi. Yang ketiga yang menurut saya menjadi perhatian serius adalah durasi saat dia terlibat kejahatan secara longitudinal itu akan terus menerus. Jadi bisa jadi selama itu juga bisa jadi diindikasikan dia melakukan kejahatan-kejahatan kecil lainnya untuk bisa memenuhi bagaimana kemudian dalam tanda kutip gitu ya, hasrat dia untuk bisa melakukan kekerasan, hasrat dia untuk melampiaskan secara emosionalnya. Yang menjadi perhatian utama tentu bagaimana kemudian karakter ini terbentuk tidak hanya kemudian dilakukan oleh 1 atau 2 kali saja, tapi dengan 3 kali, dan dia bisa melakukan itu dengan ketenangan dan kemudian juga sudah disampaikan dengan perencanaan cukup baik, karena tidak mungkin orang yang memiliki tidak kemampuan untuk bisa netralitas suatu perilaku tersebut dia bisa berinteraksi dengan masyarakat, dia bisa kemudian menjadi pribadi yang baru di antara masyarakat lainnya tanpa dia bisa mengalkulasikan risiko-risiko atau kemudian dampak-dampak yang bisa menjadikan dia sebagai orang-orang yang terindikasi sebagai pelaku kejahatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, Mas Lucky, saya masuk dari apa yang Anda jelaskan tadi. Apakah orang-orang dengan tabiat atau dengan penyelesaian masalah yang impulsif dan melakukan kegiatan itu lagi ke depannya ini bisa dikatakan ini merupakan orang-orang dengan gangguan kejiwaan tertentu kah? Atau ini justru tidak mengalami gangguan kejiwaan tapi memang ini merupakan mekanisme atau cara mereka untuk mengatasi persoalan biasa? Ya.
memang akhirnya orang-orang seperti ini akan menjadikan dalih bahwa saat dia terintegrasi atau kemudian terindikasi gitu ya, mengalami gangguan jiwa, dalih bahwa mereka adalah orang-orang yang perlu diobati. Tapi di sisi lain juga ini adalah salah satu bentuk coping bahwa mereka ingin berlindung daripada itu. Jadi mereka menjadikan kelalaian atau kemudian indikasi adanya kelainan jiwa itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai netralitas dari perbuatannya. Yang kedua adalah bisa jadi di satu sisi lain dia menjadikan ini sebagai sesuatu upaya bagaimana kemudian saat dia menghadapi suatu permasalahan, burnout dalam konteks sosial atau kemudian pekerjaan atau bahkan dalam konteks relasi pacaran yang apa yang kemudian terjadi pada saat ini, dia melakukan pelampiasannya secara babi buta. Yang ketiga, orang-orang seperti ini tidak lagi menjadikan barrier yang ada di masyarakat atau kemudian keluarga, nilai-nilai yang kemudian pada konteks masyarakat dalam konteks masyarakat Sumatera Barat yang tingkat religius kemudian menjadi tinggi, itu menjadikan salah satu kamuflase bahwa dia memiliki tingkatan untuk mendobrak pakem-pakem yang berlaku di masyarakat dan menjadikan apa yang dia yakini adalah suatu kebenaran. Yang menjadi bahaya adalah saat dia akhirnya menjadi pribadi yang dengan sangat mudahnya gitu dalam tanda kutip bisa berkamuflase dengan berbagai circle masyarakat dan menjadikan diri dia memiliki berbagai coping baru, memiliki berbagai front stage baru sehingga orang-orang lain tidak bisa melakukan pemilahan apakah kemudian pribadi dia yang muncul seperti ini adalah orang-orang yang memang mereka kenal sebelumnya atau memang dia berupaya untuk memanipulasi logika secara sosial untuk kemudian melancarkan aksi-aksi kejahatannya untuk apakah kemudian dalam konteks material atau kemudian dalam konteks transaksional yang bersifat emosional ikatan sosial saja. Nah, untuk dapat mengidentifikasi orang-orang dengan coating-coating yang Anda katakan tadi bisa berkamuflase dan juga manipulatif ya kalau saya tangkap dengan apa yang Anda katakan tadi, ada nggak sih bagaimana cara kita masyarakat untuk dapat mengidentifikasi orang-orang seperti kriteria tersebut untuk kedepannya mungkin kepada masyarakat yang tengah menyaksikan dialog ini lebih bersikap mawas sendiri? Ya, seringkali memang orang-orang seperti ini akan bersifat impulsif, jadi dia sangat mudah tersinggung jika ada indikasi tersudutkan dengan hal-hal yang bersifat sepele seperti itu. Apakah kemudian sesuatu yang mencederai diri dia, terus kemudian sesuatu yang melekat hinaan-hinaan kecil terhadap dirinya, itu mereka akan menerimanya dengan secara parsial seperti itu dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang sangat memblaming dirinya sendiri. Yang kedua, mereka akan cenderung melakukan suatu kebohongan. Dan kebohongan ini akan terus-menerus. Mereka akan berupaya bagaimana kemudian menutupi kebohongan sebelumnya dengan kebohongan-kebohongan lain ke depan yang akan mereka lakukan ke depannya. Yang ketiga, bahkan dalam konteks yang lebih serius, mereka akan berupaya memanipulasi kesadaran kita. Bagaimana kemudian dia mengkonstruk dirinya dia memprofiling diri dia yang baru. Apakah kemudian dia berasal dari orang yang sangat dikasihani seperti itu, apakah peminjaman uang atau kemudian dia butuh kasih sayang, dalih bahwa dia berasal dari keluarga berpenghuni sebagai upaya orang-orang biar memberikan empatinya dan menjadikan diri dia sebagai orang-orang yang layak untuk dikasihani. Yang keempat, dalam kondisi tertentu memang orang-orang seperti ini cenderung menikmati bagaimana interaksi sosial terjadi. Jadi jika memang dalam beberapa kategori terkategorikan sebagai psikopat, orang-orang seperti ini adalah sosiopat, mereka akan senang untuk berbaur di masyarakat dan mereka seringkali mengindikasikan pribadi-pribadi yang cenderung bisa juga berperan sebagai orang-orang introvert, tapi dalam kondisi tertentu mereka akan menyerang pribadi-pribadi yang dianggap rentan. Dalam konteks ini adalah perempuan-perempuan yang memang mudah untuk ditipu seperti itu ya, mohon maaf ya, misalnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, perempuan-perempuan yang mudah untuk memberikan perhatiannya kepada lawan jenisnya. Yang ketiga adalah perempuan-perempuan yang akhirnya mereka akan jadikan sasaran yang secara loyal memberikan perhatian dalam konteks material atau kemudian dalam konteks emosional ikatan sosial. Baik, memang jadi ada beberapa indikator yang bisa dilihat ya sebenarnya dalam kesehariannya untuk kita melihat apakah orang ini merupakan psikopat atau tidak, manipulatif atau tidak ya. Nah kemudian Mas Luki, jika kita lihat lagi ya ke kasus ini, kan dalam perkembangan penyidikannya dari satu korban ternyata jadi ada 2 korban dan sejauh ini masih 1 pelaku. Pertanyaan saya, biasanya untuk kasus-kasus seperti ini pelaku itu bertindak sendiri atau memungkinkankah ditambah lagi jumlah tersangkanya karena ia ada mungkin peran-peran pembantu yang dilakukan oleh keluarga? Karena kan Anda mengatakan di awal biasanya korban dan juga pelaku ini berada di satu lingkungan sosial yang berdekatan. Silakan. Ya, jika memang ada support sistemnya, maka tentu itu biasanya dilakukan oleh kejahatan-kejahatan yang sangat dibutuhkan effort untuk menghilangkan barang bukti. Apakah kemudian dalam konteks ini dilakukan mutilasi kemudian dibuang di berbagai tempat, atau memang dia berupaya untuk menjalin circle yang lebih luas lagi agar kemudian bisa menghilangkan jati masyarakat. Tapi dalam konteks tertentu pula orang-orang seperti ini seringkali bisa bergerak secara sendiri atau kemudian mandiri. Nah, karena dalam konteks mutilasi, makanya perlu diperhatikan harus ada satu hal yang memberatkan kepada para pelaku.
pelaku atau kemudian pada korban. Apakah dalam konteks ikatan emosional atau kemudian dalam konteks ikatan material yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau kemudian secara lebih formal lagi. Yang ketiga adalah orang-orang seperti ini cenderung seringkali bahkan bertindak secara mandiri karena mereka merasakan bagaimana kemudian upaya untuk mengaburkan barang bukti atau kemudian upaya jika mereka melibatkan orang yang lebih luas lagi, itu akan memberikan risiko mereka lebih besar lagi untuk dapat diketahui oleh publik atau bahkan oleh pihak kepolisian. Yang keempat, tentu jika memang ada orang-orang yang mengetahui perbuatannya, seringkali orang-orang seperti ini berada di circle di luar dari kepribadian dia. Jadi dia tidak akan menceritakan secara detail apa yang terjadi kepada dirinya, tapi seringkali orang-orang seperti ini lebih membantu kepada bagaimana kemudian mengaburkan kendaraannya atau kemudian dia tidak tahu bahwa memang itu terjadi kepada korban adalah pemutasian atau bahkan dihilangkan, dilarung ke dalam sungai atau kemudian dalam konteks ini adalah ke dalam sumur. Baik, jadi masih ada besar kemungkinan ya terkait dengan ada mungkin pihak lain, tetapi cenderungannya biasanya bertindak sendiri karena ia ingin memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Kemudian Mas Luki, kan dalam proses penyidikan ini sepertinya pihak kepolisian masih berupaya terus untuk mengumpulkan terkait dengan potongan tubuh korban yang dimutilasi dari ketiga korban tersebut sambil mengumpulkan terkait dengan keterangan saksi-saksi. Nah, menurut hemat Anda, kira-kira faktor-faktor apa saja yang tidak boleh dilupakan oleh pihak kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus seperti ini? Yang pertama tentu yang paling utama adalah menjadikan bahwa apa yang disampaikan oleh pelaku seringkali adalah sesuatu yang bersifat kamuflase. Seringkali mereka akan memanipulasi tidak hanya kemudian masyarakat, tapi dia akan menutupi jejak-jejak sebelumnya. Sehingga ada indikasi kemungkinan bisa jadi gitu dugaan saya bahwa ini tidak hanya sekedar 3 gitu, tapi ada kemungkinan ada korban-korban lainnya tapi tidak mengarah kepada terjadinya munculnya korban jiwa. Itu yang harus dipahami. Sehingga yang perlu bagaimana kemudian circle yang saksi-saksi yang kemudian ada di sekitar mereka atau kemudian pihak-pihak yang menjalin interaksi dengan mereka, rekan-rekan dari korban atau kemudian keluarga dari pelaku, itu kemudian harus menjadi salah satu saksi kunci bagaimana untuk memetakan kejadian yang sangat menempatkan seperti ini, karena dia sangat lihai untuk memanipulasi kesadaran, dan kedua dan sangat lihai untuk menghilangkan barang bukti. Yang kedua, pihak kepolisian juga harus bisa memahami dalam konteks ini adalah rekam jejak digital. Seringkali dalam konteks pembunuhan-pembunuhan seperti ini, maka ucapan itu bisa menjadi kata kunci bagaimana kemudian sesuatu yang bisa meletup emosi atau di sisi lain sesuatu yang menjadi trigger dari perbuatan yang memang terstimulus oleh hal yang bersifat sepele. Yang ketiga adalah tentu mereka tidak didasari saja itu oleh adanya dorongan material seperti itu, tapi bisa jadi juga dalam konteks tertentu pihak kepolisian juga harus bisa mengedepankan bagaimana kemudian relasi-relasi yang terjadi secara psikologis baik dari kemudian pelaku atau kemudian dari lingkungan sekitarnya, sehingga kemudian memahami konflik sosial lebih mendalam, interaksi yang terjadi tidak hanya kemudian dalam konteks tataran yang bersifat formil tapi informal dalam konteks bagaimana kemudian pelaku dalam hal ini bisa menjalin aktivitasnya secara tidak ketahuan gitu, secara kemudian normal untuk bisa berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Baik, jadi kehati-hatian ya ini kuncinya untuk dapat mengungkap kasus ini, karena lagi-lagi ternyata si pelaku ini mempunyai sifat kamuflase atau manipulatif yang bisa saja membuat terkait dengan arah penyidikan ini berubah. Terima kasih kriminolog Luki Nurhadianto telah bergabung berbagi analisanya bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.